warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ratna Wulandari, CGP dari Angkatan 8 Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Nur Fadila Tunisa dari kelas 1B SD Negeri 2 Letek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, saya mohon izin sebelumnya ya Bu, saya akan melakukan supervisi di kelas 1B, kelas yang Bu Fadil ampuh. Adapun tujuan dari adanya supervisi ini adalah untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran dan juga mengevaluasinya. Namun sebelumnya, sebelum saya melakukan proses supervisi dan observasi di kelas 1B ini, saya mohon izin juga untuk mengadakan percakapan pra-observasi dengan tujuan agar nantinya ketika proses pelaksanaan supervisi, Bu Fadil bisa lebih siap, lebih pede, percaya diri, dan juga bisa mempersiapkan apa-apa yang akan menjadi media pembelajaran serta memilih strategi yang baik untuk proses pembelajaran bagi peserta didik di kelas 1B. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dalam hari ini, Bu Fadil. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira Bu Fadil akan mengambil tujuan pembelajaran apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang saya akan ambil, yang pertama itu tujuannya satu, anak mampu memahami konteks pengurangan. Kemudian yang kedua, anak dapat menilai konteks pengurangan melalui gambar. Kemudian yang ketiga, anak dapat menghitung pengurangan dari angka 1 sampai angka 10. Ya, terima kasih. Berarti untuk tujuan pembelajaran yang diambil oleh Bu Fadil ada 3 ya Bu. Yang pertama yaitu terkait tentang pemahaman peserta didik mengenai konteks pengurangan. Kemudian yang kedua, bagaimana nantinya peserta didik dapat menilai konteks pengurangan melalui gambar yang sudah disajikan ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghitung atau menentukan hasil pengurangan dari soal-soal yang ada yang sudah diberikan dari Bu Fadil. Seperti itu ya Bu Fadil. Ya, terima kasih. Kemudian untuk yang selanjutnya, kira-kira bagaimana sih Bu area pengembangan yang akan Bu Fadil lakukan ataupun yang akan Bu Fadil capai dalam proses pembelajaran kali ini? Area yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama itu anak-anak belajar lebih aktif. Kemudian yang kedua, anak-anak lebih percaya diri pada saat berdiskusi. Kemudian area yang saya kembangkan adalah pembelajaran yang mencerminkan berdiferensiasi. Kemudian yang akan saya kembangkan kemampuan intelektual saya dalam penyampaian materi, baik itu kejelasan, nada, dan materinya terhadap anak. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional yang dimiliki anak yang sifatnya kan beragam-ragam, keragaman kemampuannya. Nah, itu saya kembangkan sosial emosional. Ya, terima kasih. Berarti ada beberapa area pengembangan yang akan dilakukan dan ingin dicapai oleh Bu Fadil, yaitu antaranya anak atau peserta didik menjadi lebih aktif dan pembelajaran tentunya tidak berpusat pada guru, melainkan 2 arah dan berpusat pada murid siswa seperti itu ya. Kemudian peserta didik juga lebih pede dalam melakukan proses diskusi dengan anggota kelompoknya. Kemudian adanya pembelajaran diferensiasi, mungkin bisa diferensiasi proses, produk ataupun konten seperti itu ya Bu Fadil. Dan juga adanya kemampuan intelektual, baik itu Bu Fadil dalam menyampaikan pemahaman materi terhadap peserta didik serta
adanya kemampuan sosio-emosional dari peserta didik. Ya, terima kasih itu untuk area pengembangan. Kemudian selanjutnya, saya juga ingin tahu Bu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang akan Bu Fadil lakukan? Kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran kali ini? Strategi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah observasi terhadap siswanya. Kemudian yang kedua, berdiskusi tentang kesiapan murid tentang materinya. Kemudian yang ketiga, membuat RPP sesuai dengan berdiferensiasi. Kemudian yang keempat, membuat modul atau bahan ajar sesuai dengan peserta didik. Ya, berarti kira-kira strategi yang akan dipersiapkan dan rancangan-rancangan nantinya yaitu adanya observasi atau pengamatan terhadap murid atau terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran itu sendiri, kemudian adanya bagaimana tes kemampuan awal yang terkait tentang kesiapan belajar dari peserta didik sehingga nantinya Bu Fadil dapat menerapkan dan membuat RPP berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar, baik itu yang rendah, kemudian yang sedang maupun yang tinggi, seperti itu ya Bu Fadil. Kemudian selain itu juga tentunya terkait pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu Fadil juga akan menerapkan atau membuat bahan ajar yang sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik, seperti itu. Kemudian dari proses pembelajaran nantinya, kira-kira media pembelajaran apa Bu yang akan digunakan Bu Fadil dalam proses pembelajaran itu? Media yang saya gunakan adalah benda konkret. Benda konkret. Benda konkretnya dalam bentuk apa Bu? Mungkin kerikil, batu, atau stik es krim dan bola dari plastik. Yang untuk mandi bola itu ya Bu? Oh iya ya. Berarti Bu Fadil menggunakan media pembelajarannya adalah stik es krim karena Bu Fadil mengetahui bahwa anak-anak itu suka makan es krim itu ya. Jadi banyak stik-stik es krim yang berserakan sehingga terbuang sia-sia. Nah, itu dimanfaatkan Bu Fadil sebagai media pembelajaran. Nah, dari ini berarti nantinya peserta didik akan menjadi lebih happy, lebih senang ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu ya Bu Fadil. Ya, saya melihat dari persiapan dan percakapan praobservasi yang kita lakukan hari ini, Bu Fadil sangat siap untuk melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian minat, kesiapan belajar peserta didik di kelas 1B ini. Baik Bu, selanjutnya besok hari Senin saya insya Allah akan melakukan supervisi di kelas 1B ini. Saya nantinya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah itu, saya juga akan memberikan informasi kepada Bu Fadil bahwasanya setelah proses supervisi itu kita nanti ada percakapan lagi Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Dan ketika percakapan pasca observasi itu kita nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya, yaitu Ibu Markolis, seperti itu. Apakah Bu Fadil tidak keberatan? Ya. Terima kasih ya Bu atas kesediaannya untuk menerima saya dan memperbolehkan saya untuk melakukan supervisi di kelas 1B ini, dan terima kasih juga atas waktu luangnya kita sehingga kita dapat berbincang-bincang, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga proses supervisi dan sampai nanti di pasca observasi kita bisa berjalan lancar tanpa ada kendala apapun, dan Bu Fadil juga dengan peserta didiknya bisa diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti proses jalannya observasi dan supervisi ini dengan baik. Seperti itu ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai.
sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, dimulai. Indonesia tanahku, darahku. Di sana semangat kita, tepuk gembira. Yuk, 1, 2, 3. Olah olah, oleh oleh yes. Olah olah, oleh oleh yes. Ayo kita tersenyum, tertawa dan gembira, tepuk tangan, hilangkan sedih dan duka. Hahaha, pikuk pikuk, yeay. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kali ini kita adalah untuk dapat menjumlah pengurangan. Sudah ada yang bisa? Udah. Ada yang belum bisa? Mas Adam sudah bisa belum? Belum. Yuk. Ikuti petunjuk guru ya. Perhatikan. Ini di dalam keranjang yang di sini ada 10 bola. Ada 10 bola. Mau diambil Bu Guru 2. Nah, sekarang tinggal berapa keranjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita bisa menghitung pakai bola. Ulangi satu kali lagi ya. Misalnya bolanya 8. Bola 8 kita ambil. Misalnya mau dipakai Mas Adam bermain bola. Diambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal bermain ya anak-anak. Ya, kita hitung. 1, 2, 3. Tinggal 3. Ada yang berani maju ke depan? Ayo Mas Adam. Misal di sini bolanya ada 3. Nah, ada 3 kan? Si Viola pengen pinjem bolanya. Berapa Viola, kamu mau pinjem berapa? 1. Dia kasihkan Viola, mau dipinjam Viola. Nah, tinggal berapa aja di keranjang? Ada 2. Kalian sudah bawa stick? Yuk, dikeluarkan stick es krimnya. Sekarang kita praktek bersama-sama. Keluarkan. Sudah? Yuk. Botol aquanya ambil 1 saja yang di atas. Sudah? 1 saja yang di atas. Ya, yang 1 taruh. Ya? Sudah? Sekarang botol gelasnya kalian isi coba stick 5. Bisa masukkan ke botol.
3. Sudah? Diambil 6. Nah, masih berapa udah yang ada di botol? Masih 4. Diambil berapa tadi? Diambil 4. Oh, guys, keliru ya. Kita ulangi sekali lagi. Ambil stik 4. Ambil stik 4. Masukkan ke botol. Dari apa ya? 4 ya, sudah. Kita ambil 3. 4. Kita ambil 3 Lukas. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Tadi 4 diambil 3. Ulangi lagi. Ini 4. Ini 4 ya. Murah. Ini loh, ini lihat tak? Kamu lihatnya yang di sini, jangan lihat yang di sini. Ini yang nggak terpakai. Ini yang kamu pakai itu. Ini berapa stiknya? 4. Guru suruh 4 kan? 4. Kita ambil 3. Oh, diambil 3. Taruh sini nggak terpakai berarti. Tinggal 1. Yuk, itu dimasukkan ke dalam saji. Sekarang kita hitung pakai tangan. Sudah ada yang bisa? Sudah ada yang bisa? Misalnya misal ada soal 6 dikurangi 3. Pakai jari tangan ya. Caranya gini ya. Yang paling kecil angka berapa? 3. Nanti kita hitung sampai angka yang paling besar, angka 5. Dimulai dari angka 3. 1, 3. Habis angka 3. 4, 5, 6, 7. Stop, no. Stop sampai angka 6. Berarti 3. Kurang lagi. Misal 10 dikurangi 4. Oke. Berarti nanti kita menghitungnya dimulai dari angka 4. Berhenti angka 10. Yuk kita mulai. Tangannya ditutup semua. Yuk, hitung dari angka 4. 5. Sisa berapa? Kita ulangi lagi. 7 dikurangi 5. Berarti kita memulainya dari angka 5. Kita tutup. Berhenti angka 7. Yuk. Habis angka 5. Masih? Sudah bisa? Kita bisa memakai jarimu, bisa memakai ketik es krim. Yuk sekarang yuk ke belakang. Siapkan alat tulisnya. Jangan dioret-oret dulu, oke?
dulu. Nanti kalau sudah kalian hitung semua, mana yang sama, kalian tarik garis. Pakai pensil warna yang berbeda. Mudeng. Misal yang nomor 1 pakainya kuning, ya kuning. Kemudian nomor 2 pakainya merah-merah, nggih. Tunggunya apa kira-kira? Matahari. Di situ ada soal. Kalian nanti ya, kita lihat misal 5 dikurangi 2. Berapa coba? 5 dikurangi 2, 3 berarti nanti dikasih warna biru. Nanti warnai warna biru. Nanti daunnya juga ya. Oke? Iya, wes sama jari. Nah, kita sudah melakukan pembelajaran apa hari ini? Pengulangan. Refleksi hari ini. Kira-kira kalian pembelajaran hari ini senang tidak? Senang tidak? Nah, kita dapat melakukan pengulangan dengan berapa cara? 2. Yang pertama pakai jari, yang kedua pakai es krim. Nah, jangan lupa besok pagi kalian membawa bentuk bangun. Ada tabung, ada kubus, ada balok ya. Ya, nanti saya kasih tahu di grup apa. Oke. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Guru ya. Mas Izan berdoa. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fadil dan Bu Polis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fadil? Bu Polis? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Ya. Hari ini saya ditemani Bu Fadil dan Bu Polis akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses jalannya pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Fadil. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Fadil, bagaimana perasaan Bu Fadil tentang jalannya proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin? Alhamdulillah, setelah pembelajaran untuk kemarin saya lakukan. Soalnya baru kali pertama saya melakukan pembelajaran dengan diawasi dan direkam ya. Alhamdulillah sangat kegiatan berjalan dengan lancar.
dan anak-anak antusias. Ya, alhamdulillah ya Bu Fadil, ternyata proses pembelajaran kemarin sangat berlangsung secara lancar, kemudian anak-anak juga terlihat aktif seperti itu ya. Ya, lalu dapatkah Bu Fadil ceritakan kembali apa saja sih area pengembangan yang sudah Bu Fadil lakukan ketika selama proses pembelajaran itu berlangsung? Area pengembangan yang saya lakukan dalam pembelajaran kemarin itu yang pertama, penerapan pembelajaran diferensiasi produk dan juga proses di mana LKPD disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik aktif dalam belajar. Kemudian yang ketiga, peserta didik percaya diri pada saat melakukan diskusi. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan sosio-emosional karena untuk menghadapi anak-anak yang beragam karakter di kelas. Baik, terima kasih Bu Fadil. Berarti Bu Fadil sudah melakukan banyak sekali pengembangan dalam proses pembelajaran, diantaranya yaitu adanya proses pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Fadil itu meliputi diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi konten, dan juga diferensiasi produk. Selain itu, Bu Fadil karena yang diambil ini adalah sesuai dengan kesiapan belajar dari murid-murid panjenengan, berarti LKPD-nya juga sudah jenengan sesuaikan dengan tingkat kemampuan murid, seperti itu ya Bu Fadil. Kemudian anak-anak juga terlihat aktif mengikuti proses pembelajaran karena di mana mereka itu sudah sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kemudian Bu Fadil juga sudah menerapkan pembelajaran sosio-emosional, yaitu untuk menghadapi kemampuan murid yang beragam serta kemampuan intelektual dalam penyampaian materi kepada murid-murid. Seperti itu ya Bu Fadil. Lalu dari proses pengembangan dalam proses pembelajaran itu, apakah Bu Fadil sudah merasa cukup ataukah masih kurang ataukah belum tercapai pengembangan itu Bu Fadil? Alhamdulillah sudah tercapai, bukan, tapi ada sedikit kekurangan. Ada sedikit kekurangan. Lalu kekurangan apa itu Bu Fadil? Kekurangan yang sering terjadi adalah salah satu anak atau beberapa anak masih belum aktif. Oh gitu, berarti ada beberapa anak yang masih terkesan belum aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira mengapa sih anak tersebut kok bisa kurang aktif? Mungkin karena tiap individu kemampuannya berbeda-beda ya, lalu minatnya berbeda, sehingga kurang antusias. Mungkin karena alat peraga yang saya gunakan tidak sesuai dengan minat anak. Oh, berarti karena kemarin proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Bu Fadil ini berdasarkan dengan kesiapan belajar atau tingkat kemampuan murid, sehingga Bu Fadil hanya fokus pada kemampuannya saja, tetapi tidak berpikir bagaimana minatnya, apakah anak ini hobinya sama atau tidak. Padahal antara satu murid dengan murid yang lainnya hobinya berbeda-beda, seperti itu ya Bu Fadil. Berarti antara lain keaktifan anak ini belum muncul itu karena mereka kurang senang, karena tidak sesuai dengan minatnya, hobinya, kesukaannya, seperti itu ya Bu Fadil. Nah, kalau begitu Bu Fadil, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Fadil atau upaya apa yang akan ditempuh selanjutnya dalam proses pembelajaran untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini Bu Fadil? Saya akan melakukan pembelajaran sesuai dengan minat anak. Iya, berarti tidak hanya berpikir tentang kesiapan belajarnya saja, tetapi Bu Fadil pastinya tentu juga
berpikir yang lain, yaitu tentang bagaimana minatnya, bagaimana kesukaannya, hobinya, dan juga pastinya memperhatikan gaya belajarnya juga ya. Jadi kalau nantinya misalnya anak itu gaya belajarnya audio, kita menggunakan alat peraga yang berbeda-beda antara gaya belajar yang satu dengan yang lainnya. Kalau kemarin Bu Fadil masih menggunakan satu alat peraga yang sama ya, yaitu alat peraganya adalah stick es krim dan juga bola plastik itu untuk yang bermain mandi bola itu ya Bu Fadil. Ya. Kemudian kira-kira kapan Bu Fadil akan mulai melakukan proses pembelajaran yang seperti disampaikan oleh Bu Fadil tadi? Di pembelajaran selanjutnya. Baik, sangat bagus sekali Bu Fadil. Terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah mungkin umpan balik dari Bu Kolis. Mungkin ada pesan-pesan ataukah kesan apa selama proses percakapan pra-observasi ini Bu Kolis. Monggo silakan. Oke, terima kasih waktu yang diberikan oleh Bu Retno dan Bu Fadil kepada saya untuk percakapan pasca observasi ini. Menurut saya sudah sangat baik. Kemudian dari percakapan ini bisa saya lihat bahwa pembelajaran yang dilakukan Bu Fadil sudah berjalan dengan baik ya Bu, sesuai dengan RPP juga. Kemudian pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Retno tadi, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah sesuai dengan alur kita. Terbukti dari pertanyaan Bu Retno tadi menanyakan tujuannya, area pengembangannya tadi apa saja, sudah dijelaskan oleh Bu Fadil, yaitu diferensiasi produk, proses, dan juga online unit. Kemudian untuk pengembangannya itu areanya juga sudah tercapai semuanya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Bu Retno tadi, semua informasi sudah tergali semua, sudah runtuh sesuai dengan alur kita. Kemudian pembelajarannya juga rencananya akan dilakukan pada pembelajaran selanjutnya, gitu ya Bu ya. Oke, secara keseluruhan dialog pasca observasi ini menurut saya sudah baik dan sudah sesuai dengan kita, semuanya sudah tergali. Itu saja. Kemudian pesan saya, Bu Retno kan sudah melakukan ini dengan baik. Kemudian nanti ini bisa berguna untuk ini kan sebagai pendidikan guru penggerak yang akan dilakukan ya, yang sebentar lagi akan selesai. Nanti harapannya ketika sudah selesai bisa Bu Retno terapkan dan ditularkan kepada teman-teman. Sudah, itu saja pesan dari saya. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih. Terima kasih Bu Kolis dan terima kasih untuk Bu Fadil karena sudah menemani saya, terutama Bu Fadil selama proses observasi ini, mulai dari pra-observasi, kemudian sampai di observasi, sampai di area pengembangan, kemudian ada kelanjutan berikutnya, dan sampai di pasca observasi ini kami juga ditemani oleh Bu Kolis. Semoga Bu Fadil dan Bu Kolis selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Jadi kita semua diberi kesehatan, dan bila saya mungkin ada salah dengan Bu Fadil ataupun Bu Kolis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada yang bisa saya balas, semuanya nanti semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.